Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Nah teman-teman, kali ini seperti biasa pada video ini kita akan kembali memperbincangkan dan menguak fakta-fakta atau teori-teori mengenai sedikit hal tentang banyak hal dari suatu benda alam yang disebut tanah pada materi kuliah dasar-dasar ilmu tanah. Semoga teman-teman tetap semangat ya untuk mengikuti materi ini. Kalau tidak semangat, harus semangatlah karena materi kali ini merupakan materi penutup atau penghujung pada kuliah dasar-dasar ilmu tanah ini. Nah teman-teman, pada penghujung kuliah dasar-dasar ilmu tanah ini kita akan membahas mengenai topik yaitu pencemaran lingkungan. Materi kali ini merupakan materi yang sangat menarik. Kenapa saya katakan menarik? Karena pada materi ini kita akan mempelajari bagaimana dahsyat dan luar biasanya Tuhan mengatur alam semesta ini. Kita akan membahas bagaimana sebenarnya bahwa semua materi-materi yang tampak oleh mata kita justru tersusun oleh materi yang tidak tampak oleh mata kita. Dan setiap materi tersebut itu memiliki yang namanya energi. Pada materi ini kita juga akan membahas apakah pencemaran lingkungan seperti polusi dan sampah itu dapat kita hentikan, ataukah justru sebaliknya bahwa polusi dan sampah yang terjadi di alam semesta ini merupakan sebuah keniscayaan. Jawaban dari pertanyaan tersebut akan kita bahas melalui materi hukum termodinamika. Pada materi hukum termodinamika tersebut juga kita akan mempelajari konsep kiamat atau konsep berakhirnya bumi kita ini secara saintifik. Di akhir materi kita akan membahas mengenai inti dari topik pembahasan kita kali ini, yaitu tentang pencemaran lingkungan, yaitu jenis, dampak, parameter, dan cara mencegah pencemaran lingkungan. Beberapa materi yang ada dalam video ini itu saya ambil dari bukunya Bapak Otto Sumarwoto yang berjudul Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Buku tersebut sangat keren teman-teman, bacaannya pun cukup renyah untuk dikonsumsi, terutama bagi mereka yang baru belajar tentang lingkungan. Istilah yang rumit dan sulit dimengerti pada buku ini menjadi mudah untuk dipahami karena penulis mengemas istilah-istilah yang rumit tersebut menjadi suatu bacaan yang setiap katanya seolah mengandung magis tersendiri dan mampu menghipnotis pembacanya. Nah teman-teman, untuk lebih merasakan betapa magisnya materi ini, teman-teman silakan cari tempat ternyamannya teman-teman. Tegakkan sandaran kursi, siapkan kopi, teh, cemilan dan lain-lain, dan selalu ingat untuk cuci tangan. Seperti biasa, sebelum kita jauh melangkah untuk menyelami setiap ilmu dan pengetahuan yang ada pada materi kuliah hari ini, terlebih dahulu kita senantiasa bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dapat dimudahkan dan seluruh hijab-hijab yang ada pada diri kita yang menghalangi masuknya pengetahuan agar dapat dibukakan olehnya, Zat yang menguasai dan berkuasa atas diri kita dan seluruh ilmu pengetahuan yang ada di alam semesta ini. Amin ya rabbal alamin. Dan sekarang let's find out. Dalam bukunya Ekologi Lingkungan dan Pembangunan, pada bab mengenai ekologi, Bapak Otto Sumarwoto mengatakan inti permasalahan lingkungan hidup adalah hubungan makhluk hidup, khususnya manusia dengan lingkungan hidupnya. Ilmu tentang hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungan hidupnya disebut ekologi. Oleh karena itu, permasalahan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah ekologi. Bukan, permasalahan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah permasalahan ekologi. Istilah ekologi pertama kali digunakan oleh Haeckel. Lengkapnya adalah Ernest Haeckel, seorang ahli ilmu hayati pada pertengahan dasawarsa 1860-an. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah dan logos yang berarti ilmu.
Oleh karena itu, secara harfiah, ekologi berarti ilmu tentang makhluk hidup dalam rumahnya, atau dapat diartikan juga sebagai ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup. Suatu konsep sentral dalam ekologi adalah ekosistem. Ekosistem terbentuk oleh komponen hidup dan tak hidup, atau istilah lainnya yaitu biotik dan abiotik. Komponen biotik atau hidup, contohnya manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Ya, pokoknya yang hidup-hidup. Sedangkan yang tak hidup seperti air, udara, batu, dan lain-lain. Nah, kedua komponen tersebut, biotik dan abiotik, saling berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur. Keteraturan itu terjadi oleh adanya arus materi dan energi. Nah, sebentar akan saya jelaskan mengenai arus materi dan arus energi tersebut. Oke, saya ulang. Keteraturan itu terjadi karena adanya arus materi dan energi yang terkendalikan oleh arus informasi antara komponen-komponen dalam ekosistem itu. Masing-masing komponen itu mempunyai fungsi atau relung. Jadi maksudnya setiap komponen hidup dan tak hidup tadi itu memiliki fungsi. Misalnya hewan memiliki fungsinya sendiri dalam ekosistem, begitu juga air, udara, manusia, dan seterusnya. Selama masing-masing komponen itu melakukan fungsinya dan bekerja sama dengan baik, maka keteraturan ekosistem pasti terjadi. Suatu ekosistem dapat dibagi dalam beberapa sub-ekosistem. Misalnya, ekosistem bumi kita dapat dibagi dalam sub-ekosistem tertentu, seperti sub-ekosistem daratan, danau, sungai, dan lain-lain. Sub-ekosistem daratan dapat pula dibagi dalam bagian-bagian sub-ekosistem, seperti hutan, belukar, padang pasir, dan seterusnya. Antara masing-masing sub-ekosistem tersebut itu terjadi interaksi, misalnya antara ekosistem hutan dan belukar atau antara ekosistem hutan dan sungai itu akan terjadi interaksi, dan pada proses interaksi tersebut terdapat arus materi, energi, dan informasi. Dengan adanya konsep ekosistem itu, kita memandang unsur-unsur dalam lingkungan hidup kita tidak secara tersendiri atau parsial, melainkan secara terintegrasi sebagai komponen yang berikatan dalam suatu sistem. Pendekatan itu disebut pendekatan ekosistem atau pendekatan holistik. Nah, sekarang kita move on pada pembahasan mengenai arus materi dan energi. Nah, teman-teman, tubuh kita, hewan, tumbuhan, batu, dan lain-lain tersusun oleh materi. Materi itu terdiri dari unsur-unsur kimia seperti karbon C, hidrogen H, oksigen O, nitrogen N, dan fosfor P. Jumlah unsur alamiah adalah 89. Selain dari unsur-unsur tersebut, ada juga unsur yang dibuat di laboratorium seperti californium Cf, enstenium Es, fermium Fm, dan lawrencium Lw. Unsur-unsur kimia tersebut akan berkombinasi membentuk molekul. Kombinasi atau gabungan antar unsur-unsur juga dapat membentuk senyawa. Nanti teman-teman cari tahu ya, apa perbedaan antara molekul dan senyawa. Oke, saya ulang. Unsur-unsur kimia tersebut akan berkombinasi membentuk molekul. Misalnya, jika ada dua unsur O saling berkombinasi, dan jika ada dua unsur H berkombinasi dengan satu unsur O, atau 6 unsur C, 12 unsur H, dan 6 unsur O berkombinasi, maka berturut-turut akan membentuk molekul O2 oksigen, H2O air, dan molekul glukosa C6H12O6, molekul yang lebih kompleks lagi. Oke, sekarang kita lihat lagi bagaimana molekul-molekul itu bekerja dan membentuk aliran materi dan energi. Dalam proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan hijau, 6 molekul CO2 yang ada di udara
dan 6 molekul air H2O yang ada dalam tumbuhan dengan bantuan energi sinar matahari akan diolah menjadi satu molekul gula atau glukosa. Selain menghasilkan gula atau glukosa, proses fotosintesis juga menghasilkan 6 molekul O2 atau oksigen yang kemudian akan terlepas ke udara. Jadi teman-teman lihat ya, dalam proses fotosintesis ini awalnya tumbuhan mengambil 6 molekul CO2 dari udara, dan setelah proses fotosintesis tanaman mengembalikan ke udara dengan jumlah yang sama yaitu 6, akan tetapi dalam bentuk O2 atau oksigen. Jadi itu merupakan salah satu contoh interaksi antara komponen hidup, dalam hal ini tumbuhan, dengan komponen tak hidup, dalam hal ini adalah udara atau gas dan sinar matahari. Apabila komponen-komponen tersebut menjalankan fungsinya dengan baik, maka akan membentuk suatu keteraturan atau keseimbangan. Nah teman-teman, jika 6O2 tadi yang merupakan produk atau hasil fotosintesis tadi terlepas ke udara, terus molekul glukosa C6H12O6 yang juga produk fotosintesis, kemana dong dia? Nah, gula atau molekul glukosa umumnya dalam tubuh tumbuhan kemudian disusun menjadi pati yang dapat tersimpan dalam jumlah besar. Dalam batang contohnya sagu, dalam buah contohnya padi, dan dalam umbi contohnya ubi kayu. Gula dan pati secara umum disebut karbohidrat. Termasuk dalam golongan ini ialah juga selulosa yang menjadi bagian utama tubuh tumbuhan seperti batang, akar, dan daun. Karbohidrat dapat diolah lebih lanjut. Oh iya, biarkan dia joget dulu. Oke, itu tadi sekedar intermezzo biar teman-teman tidak bosan. Oke, saya ulang. Karbohidrat dapat diolah lebih lanjut menjadi lemak bersama unsur-unsur lain yang diserap oleh tumbuhan dari tanah seperti N, P, dan K. Terbentuklah protein, vitamin, dan zat-zat lain lagi. Materi yang kita butuhkan untuk menyusun tubuh kita dapatkan dari makanan kita. Materi dalam makanan itu berbentuk karbohidrat, lemak, protein, dan lain-lain. Selain sebagai bahan untuk menyusun tubuh kita, makanan itu juga mengandung zat yang diperlukan untuk mengatur proses kimia yang terjadi dalam tubuh kita, yaitu yang disebut metabolisme. Zat tersebut ialah antara lain vitamin dan mineral tertentu. Bersamaan dengan materi dari makanan, kita dapatkan juga energi. Nah, jadi inilah yang merupakan aliran materi dan juga energi yang terjadi khususnya pada manusia. Oke, saya review ulang. Pada awalnya hanya terdiri dari beberapa unsur kimia, di mana setiap unsur tersebut memiliki energinya masing-masing. Dan kemudian unsur-unsur tersebut berkombinasi membentuk molekul. Beberapa molekul melalui bantuan sinar matahari kemudian melakukan proses fotosintesis. Dari hasil fotosintesis, maka terbentuklah molekul glukosa yang kemudian dalam tumbuhan diproses lagi menjadi karbohidrat, lemak, protein, dan lain-lain. Sehingga kemudian pada akhirnya zat-zat tersebut, karbohidrat, lemak, protein, dan lain-lain ada di dalam piring kita dalam wujud makanan yang kita makan sehari-hari untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, itu tadi aliran materi pada manusia. Terus kalau hewan bagaimana? Nah teman-teman, pada hewan materi mengalir dari mata rantai makanan yang satu ke mata rantai yang lain. Jadi aliran materi dan energi pada hewan terjadi melalui rantai makanan. Jika makhluk mati atau hewan mati, tidak berarti aliran materi berhenti, melainkan makhluk atau hewan yang mati menjadi makanan makhluk lain. Misalnya bangkai hewan dimakan oleh jasad renik, seperti bakteri dan jamur dalam proses pembusukan. Jadi kalau hewan pada satu mata rantai mati, misalnya tikus mati, aliran materi tidak akan berhenti karena bangkai tikus tersebut
akan dimakan oleh mikroorganisme perombak atau pengdekomposer pada proses pembusukan atau dekomposisi. Dalam proses pembusukan tersebut atau proses dekomposisi, sebagian bangkai itu digunakan untuk menyusun tubuh jasad ternik, sebagian lagi terurai menjadi gas, cairan, dan mineral. Salah satu gas yang terbentuk ialah CO2. Gas CO2 kemudian digunakan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Cairan dan mineral sebagian masuk ke dalam tanah dan sebagian lagi diserap oleh tumbuhan. Tumbuhan dimakan oleh makhluk herbivora dan berulanglah proses makan dan memakan. Dengan demikian kita lihatlah aliran materi merupakan sebuah daur. Nah, itulah tadi proses perubahan materi-materi yang terjadi pada makhluk hidup, di mana proses tersebut akan terjadi perulangan terus-menerus sampai berakhirnya bumi kita ini. Dan seperti itulah sebagian contoh kecil betapa dahsyat dan indahnya Tuhan mengatur alam semesta kita ini.